Ini adalah gelas kertas berisikan kopi yang menemani saya menulis esai ini. Sesuatu yang praktis. Tinggal seduh, setelah habis kopinya langsung dibuang. Tidak perlu untuk dicuci. Begitulah kehidupan zaman sekarang, semuanya serba praktis dan instan. Serba memudahkan. Yang membuat banyak pihak berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang terbaik dalam memberi kemudahan. Sebagai pihak yang menerima kemudahan, seharusnya kita bersyukur. Hidup kita benar-benar dimudahkan. Ingin bepergian, ada ojek dan taksi online. Ingin belanja tanpa harus keluar rumah, ada marketplace online. Dan seterusnya. Pola kehidupan ini sudah dibayangkan oleh generasi tahun 60-an, tetapi baru terrealisasi puluhan tahun setelahnya. Bagi para pragmatis, inilah era terbaik. Banyak peluang baru. Ladang bisnis baru. Profesi baru. Era yang memberi kesempatan lebih luas kepada setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, lokasi, dan yang lain. Setiap orang memiliki peluang yang sama. Lebih dari sekedar slogan American Dreams. Ini lebih tepat disebut Internet Dreams. Atau Smartphone Dreams. Sebab, kedua hal ini memang pemicu utamanya. Dengan memanfaatkan channel internet bernama YouTube, banyak orang yang awalnya biasa saja, menjadi publik figur yang berpenghasilan sangat besar. Melalui aplikasi smartphone, banyak pebisnis baru yang mendulang kesuksesan. Nilai praktis dan ekonomis dari internet mungkin tidak terbayangkan oleh para insinyur, penemu, internet. Yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan militer. Padahal, saat ini, nilai ekonomi dampak dari internet di seluruh dunia mungkin mencapai ratusan triliun dolar. Sebuah angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan nilai ekonomi tradisional. Internet dan smartphone telah melahirkan jutawan-jutawan baru seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dan masih banyak lagi. Yang menarik, kesuksesan mereka berasal dari hal yang benar-benar baru. Yang, walaupun mungkin sudah dibayangkan oleh generasi sebelumnya, hal ini tidak pernah ada era di analog. Era sebelum era internet. Ada pergeseran yang signifikan dalam cara berbisnis dari era analog ke era internet. Di era analog, untuk memulai sebuah usaha, bukan sesuatu yang sederhana. Harus memiliki modal, tempat usaha, izin berusaha dan tetek bengek lainnya. Berbeda dengan era internet. Hanya dengan berbekal smartphone, kita dapat menjadi pengusaha yang menjual barang atau jasa ke seluruh dunia. Bahkan, barang atau jasa itu boleh jadi bukan dari kita. Internet memang telah memberikan banyak sekali hal yang sampai tidak terbayangkan oleh akal. Internet telah memacu globalisasi dalam semua hal. Inilah paradoksnya. Di satu sisi, internet memberikan peluang yang sangat besar, akan tetapi, internet juga memberikan sesuatu yang mungkin kurang enak didengar, pesaing yang besar. Sangat besar malah. Internet memicu persaingan yang sangat besar. Persaingan di berbagai lini, seperti bisnis, lapangan pekerjaan, layanan publik, dan lainnya. Kalau di era analog, pesaing kita adalah tetangga dekat, kerabat dekat, atau teman sekolah. Di era internet, pesaing kita adalah orang dari seluruh dunia. Atau perusahaan dari seluruh dunia. Yang mengerikan, banyak dari pesaing tersebut memiliki kualifikasi yang jauh di atas kita dan bersedia dibayar lebih murah. Setiap saat, mereka dapat menggantikan kita. Ini bukan menakut-nakuti. Hanya sebagai antisipasi, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di era globalisasi internet saat ini. Oleh sebab itu, setidaknya kita harus memiliki hal yang membedakan. Hal yang dapat dijual akan tetapi tidak banyak dimiliki yang lain. Hal seperti apa? Keterampilan langka, kreativitas, kemampuan untuk menjalin hubungan, pembuatan barang unik oleh perusahaan, dan yang lainnya. Harus berbeda. Mentalitas harus sama seperti yang lain harus kita rubah. Kalau kita seperti yang lain, hanya memiliki keterampilan seperti jutaan orang lain. Memiliki produk murah yang sama seperti puluhan ribu perusahaan lain. Berarti kita hanya menunggu antrian untuk dipilih. Padahal secara matematis, kita hanya memiliki peluang 1 berbanding jutaan untuk lapangan pekerjaan, atau 1 berbanding puluhan ribu untuk produk murah. Lantas, apa alasan orang untuk memilih kita daripada memilih yang lain? Dengan melakukan pembedaan, orang yang memilih kita atau produk kita setidaknya memiliki alasan. Globalisasi internet memungkinkan untuk memberi ruang karena pembedaan ini. Sesuatu yang viral dapat memberikan peluang besar, walaupun mungkin dalam pandangan kita, hal tersebut biasa saja. Ini mengherankan dan sayangnya susah ditiru. Viral dan pembedaan mungkin sebuah sinonim.
yang sulit untuk dijabarkan alasan dan bagaimananya. Walaupun tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang pastinya, butuh strategi untuk bertahan di era globalisasi. Butuh effort lebih, bila dibandingkan pada saat era analog. Memang setiap hal ada kelebihan dan kekurangan. Era analog memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian juga era internet. Yang tidak ada bedanya adalah tuntutan untuk mampu beradaptasi apapun eranya. Apapun keadaannya. Sebab, boleh jadi, era internet juga akan berakhir. Berganti dengan era lainnya.